Pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta lewat stasiun Senen. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami lonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25 Desember. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di stasiun Pasar Senen Jakarta dan Amrina Rida di Tol Cikampek atau Tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Terlebih dahulu kita akan menuju ke stasiun Senen. Anissa, bagaimana situasi arus liburan di stasiun Senen di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Tentunya geliat dari para penumpang yang akan melakukan liburan begitu ya di momen libur Natal dan Tahun Baru ini sudah terlihat sejak pagi tadi hingga siang hari ini, di mana menurut data dari PT KAI Daob 1 menyatakan bahwa sekiranya ada 900.000 kursi saat ini sudah terisi atau terjual sekiranya 600.000 lebih begitu. Yang mana dari stasiun Pasar Senen ini bisa dikatakan memang dari pantauan Anda begitu ya, dilihat dari layar televisi, memang ini sudah mulai terjadi penumpukan begitu penumpang yang ada di stasiun ini. Dan untuk keberangkatan favorit ini ada beberapa kota, yaitu diantaranya ada menuju ke Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, hingga Purwokerto. Nah, yang menarik perhatian saya ini adalah jasa porter yang saya lihat begitu ya di stasiun Pasar Senen ini, memang mereka standby 24 jam untuk menyambut para penumpang, yang mana tadi saya sempat berbincang begitu dengan salah satu porter yang ada di sini. Mereka sangat merasa mendapatkan berkah begitu ya, karena mereka mendapatkan pendapatan ini lebih dari hari biasanya, yaitu ada yang mendapatkan 2 kali lipat begitu dibandingkan pendapatan di hari-hari biasa. Ini merupakan salah satu dampak yang mereka rasakan ketika momen libur Natal dan Tahun Baru. Dan menurut perkiraan dari PT KAI Daob 1, puncak dari kepulangan masa libur ini yaitu akan terjadi di tanggal 28 Desember hingga tanggal 4 Januari 2026. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik, Anissa, kini kita akan menuju ke Amrina yang ada di Tol Jakarta Cikampek. Amrina, bagaimana situasi terkini di sana? Ya Wiki dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek satu hari menjelang hari Natal, ini kami pantau memang masih cukup kondusif dan juga ramai lancar. Nah, untuk situasi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kilometer 57 begitu ya, kami bisa melihat bahwa kendaraan yang melintas yang mana didominasi oleh mobil dan juga bus antar kota antar provinsi ini dapat melaju dengan kecepatan normal hingga maksimal. Dan apabila saya bandingkan begitu dari kedua arah, baik itu dari Jakarta menuju ke Cikatama ataupun juga sebaliknya, ini tidak terlihat adanya kemacetan ataupun juga kepadatan. Memang untuk volume kendaraan yang melintas, Wiki, ini memang sudah terlihat jauh lebih meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya, di mana untuk pada hari ini begitu setidaknya sudah ada 13.000 kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan pada hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Natal, yang mana hingga malam nanti diproyeksikan akan ada lebih dari 45.000 kendaraan yang berlalu lalang dan juga melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Nah, tentunya untuk bisa mengatasi adanya lonjakan kendaraan yang melintas ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas kontraflow yang akan diterapkan secara situasional mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 mulai pada pukul 4 sore nanti. Namun untuk dikarenakan diberlakukan secara situasional, maka untuk pemberlakuannya ini akan disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas. Apabila nanti secara beberapa jam berturut-turut maka kendaraan yang melintas di atas 5.500 maka akan diberlakukan kontraflow. Nah, hingga kini memang masih cukup lancar dan juga masih cukup kondusif tentunya bagi semua pengendara dan juga pengguna
pengemudi yang akan melakukan perjalanan diimbau untuk memantau akun media sosial dari Korlantas Polri dan juga Jasa Marga untuk mengetahui penerapan rekayasa lalu lintas dan juga penerapan kontraflow. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Baik rekan-rekan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, jalan utama penghubung Cirebon Majalengka terendam sedalam 60 cm akibat banyak pemotor yang mogok hingga arus lalu lintas lumpuh. Banjir sendiri disebabkan hujan deras dan diperparah dengan tingginya debit sungai kiriman dari hulu. Banjir udah hampir 1 lutut orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan yang tengah bertugas di Pos PAM Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat dibuat sibuk dengan adanya sejumlah kendaraan mogok terjebak banjir. Sedikitnya 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Petugas coba melakukan evakuasi memperbaiki kendaraan tersebut. Namun 1 mobil diantaranya terpaksa harus diderek ke bengkel terdekat. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang misa Natal malam nanti persiapan dan pengamanan dilakukan Gereja Katedral Jakarta. Jurnalis iNews Berliana akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, untuk perayaan misa Natal malam nanti memang terpantau sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga penyisiran sudah dilakukan tadi pagi dan disertai juga anjing K9 pemirsa. Nah saat ini saya sudah bersama dengan jamaat yang akan melakukan misa malam nanti. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Upi, Mbak. Ya, jadi kita kalau mau mengikuti misa di dalam gereja katedral, saya melakukan registrasi secara online dulu, Mbak. Jadi supaya saya bisa mengikuti acara kebaktian di dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita sudah merasa aman dan kita sudah punya sudah punya tanda untuk masuk ke dalam gereja katedral. Ya, begitu pemirsa tadi keterangan dari salah satu jamaat yang akan mengikuti misa Natal malam nanti. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi 2 tempat pemirsa. Untuk yang tempat saya berdiri ini merupakan bagian dalam yang memang seharusnya dilakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Jika tidak dapat tiket, ini tetap bisa mengikuti ibadah di gereja katedral malam nanti ini, tapi di sebelah luar pemirsa. Nah memang sudah disediakan kursi yang banyak, sebanyak 5.000 kursi untuk pemirsa atau jamaat yang memang mau ibadah Natal itu bisa datang lebih awal 1,5 jam agar bisa melakukan registrasi dan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Eri Nugraha, Oki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bila saat ini Anda berencana untuk membeli mobil listrik, bersiaplah karena mulai tahun depan pemerintah akan menghentikan insentif kendaraan listrik. Keputusan tersebut berpotensi membuat harga kendaraan listrik melonjak dari sebelumnya. Pemerintah memastikan segera menghentikan insentif mobil listrik mulai tahun depan. Keputusan ini dikhawatirkan masyarakat akan membuat harga penjualan menjadi lebih tinggi. Salah satu alasan penghentian insentif kendaraan listrik adalah karena pemerintah menilai kendaraan listrik telah berkembang pesat di Indonesia selama 2 tahun insentif itu diberikan. Ketum Periklindo Muldoko merasa yakin minat masyarakat pada kendaraan listrik tidak akan tergerus meski terdapat kenaikan harga nantinya. Menurut Muldoko, meskipun tanpa insentif, industri dan persaingan mobil listrik akan terus berjalan sehingga tetap mampu memberikan harga terbaik untuk masyarakat. Sebelumnya, beragam insentif diberikan pada kendaraan listrik termasuk PPN 10% yang ditanggung pemerintah untuk mobil listrik produksi lokal dengan TKDN 40%. Setelah dihentikan insentif kendaraan listrik, nantinya akan dialihkan untuk pengembangan mobil nasional. Pemerintah akan menghentikan insentif mobil listrik. Tentunya kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pebisnis otomotif dan juga publik. Mereka khawatir minat masyarakat terhadap kendaraan dengan baterai ini akan menurun karena harga akan lebih naik dan juga tidak adanya lagi keistimewaan pajak. Dari Jakarta, Ismalia Novan Dwi Kusuma, Fakih Satrio, iNews melaporkan.